Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, salam berkah khususnya di hari Minggu ini. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Para sahabat yang terkasih, pengampunan ngomongnya itu enak sekali. Tetapi jujur saja, tidak mudah dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh pakai hati mengampuni sesama. Mengampuni itu berasal dari bahasa Yunani aphemi. Artinya melepaskan, menutupi, menghapus, lalu memulihkan hubungan yang tadi sudah rusak kepada hubungan yang baik. Maka pengampunan di sini ini adalah sebuah panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu sangat jelas sekali bagaimana dalam Injil hari ini ngomong tentang pengampunan. Dan kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengampuni sesama. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, pengampunan itu tidak ada batasnya. Wah, bagaimana tadi Petrus bertanya, "Kalau saudaraku berbuat dosa terhadap aku, berapa kali? 7 kali?" Ya memang pada saat itu dalam kebiasaan, angka 3 kali itu sudah keren. 7 kali itu sudah sempurna sekali.
Makanya ya Petrus terbawa dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Tetapi jawaban Yesus itu di luar dugaan sekali. 70 kali 7 kali. Kalau dihitung-hitung, itu berarti bagaimana kita mengampuni 490 kali. Tetapi bukan di situ. Penjelasannya adalah mengampuni itu tanpa batas. 3 kali kita sudah keren, 7 kali keren. Nah kalau 490 kali itu luar biasa. Tapi kita capek juga untuk mengampuni sampai seperti itu. Karena itu penekanan Tuhan Yesus adalah tiada batas. Seperti kasihnya kepada dunia, kepada saya dan para sahabat. Pengampunan Tuhan dari atas salib itu memberi kehidupan baru. Karena itu para sahabat yang terkasih, dalam Injil khususnya ayat 27 tadi, tergeraklah hati oleh belas kasihan dari Raja itu untuk hamba. Bagaimana hati Tuhan itu senantiasa mengampuni saya dan para sahabat. Bagian yang kedua di sini adalah setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita hendaknya juga saling mengampuni. Ini memang tidak mudah. Tetapi para sahabatku yang terkasih, kalau kita terimanya gratis, maka beri juga harus gratis. Tanpa ada laba, tanpa ada bunga. Kasih Tuhan itu gratis terhadap saya dan para sahabat. Karena itu pengampunan di sini dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di surga murah hati. Dalam sekolah kehidupan ini, mata kuliah mengampuni itu bukan mata kuliah pilihan, tetapi itu wajib. Nah, wajib itu panggilan kita sebagai orang yang percaya. Memang tidak mudah, tetapi para sahabatku yang terkasih, wajibnya di sini supaya kita bisa lulus. Dalam kisah perumpamaan tadi, raja itu ada yang dapat nilai langsung F, seperti hamba. Sudah diampuni, dia keluar. Dia minta lagi yang 100 dinar itu supaya dilunaskan. Dia jebloskan dia ke dalam penjara. Melihat ini, teman-teman yang lain melaporkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan langsung kasih nilai F. Maukah para sahabat mau dapat nilai F? Misalnya nilai C juga. Sudah mengampuni, tetapi tidak bisa melupakan. Kita ngomongnya di mulut udah mengampuni, tapi hati itu berat sekali untuk melupakan. Karena itu dapat nilainya C. Nah, untuk dapat nilai A, ini tidak mudah sekali. Mengampuni walaupun disakiti, tetapi terus. Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni saya dan para sahabat. Karena pengampunan itu bukan soal rasa, tetapi lebih kepada pilihan. Pilihan kita karena sudah percaya kepada Tuhan, maka biarlah hati kita dibukakan untuk mengampuni sesama. Inilah kekuatan kita saat ini, khususnya dunia, butuh pengampunan ini. Karena itu para sahabatku yang terkasih, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi, memberi jawaban yang beda, yang melampaui. Dengan demikian saya dipanggil juga untuk sungguh-sungguh merasakan bagaimana kesempatan ini Tuhan berikan untuk saya mengampuni. Kalau tidak, kita itu bisa diberikan kepada al-kojo. Karena itu sebelum atau kita tidak mau alami seperti itu, maka buka hatimu. Pengampunan bukan pakai kekuatan diri sendiri, tetapi kasih Tuhan dari atas salib. Sakit memang, tetapi itulah panggilan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Teruslah melangkah, belajar untuk mengampuni, dan serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih Tuhan, agar bukan karena kitanya, tetapi karena kasih Tuhan yang sudah mengampuni saya dan para sahabat. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.